Penulangan kolom. Menurut Peraturan SK SNI T15/1991/03 tentang tata cara perhitungan struktur beton untuk bangunan gedung, kolom adalah komponen struktur dengan rasio tinggi terhadap dimensi lateral terkecil sama dengan 3 atau lebih. Digunakan terutama untuk mendukung beban aksial tekan. Kolom juga memiliki fungsi diantaranya, kolom berfungsi sebagai penerus beban seluruh bangunan ke pondasi. Kolom termasuk struktur utama untuk meneruskan berat bangunan dari beban lain seperti beban hidup, beban mati, serta beban gempa. Kolom juga berfungsi sangat penting agar bangunan tidak mudah roboh. Beban sebuah bangunan dimulai dari beban atap. Beban atap akan meneruskan beban yang diterimanya ke kolom. Seluruh beban yang diterima kolom didistribusikan ke permukaan tanah di bawahnya. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu jenis kolom berdasarkan bentuk. Di sini kalau berdasarkan bentuk terdapat 3 jenis, yaitu kolom komposit, kolom ikat, dan kolom spiral. Yang pertama yaitu kolom komposit. Kolom ini adalah gabungan dari beton dan profil baja. Profil baja yang digunakan biasa saja baja WF atau baja tabung. Fungsi dari kolom komposit ini yaitu menjadi komponen struktur tekan untuk memperkuat arah memanjang dengan baja tersebut sebagai pengganti tulangan. Berikutnya adalah kolom ikat. Kolom ini sering digunakan pada pembangunan. Fungsinya sama seperti kolom komposit, yaitu struktur tekan, tapi sebagai ganti dari baja ini digunakan tulangan utama dan tulangan cengkang berbentuk persegi atau persegi panjang sebagai pengikat utamanya. Jenis terakhir yaitu kolom spiral. Selain kolom ini sebagai estetika, tetapi fungsinya sama seperti kolom ikat. Terdapat tulangan, tetapi terdapat perbedaan dari pengikat utamanya, yaitu tulangannya berbentuk transversal atau spiral yang melilit secara kontigu di sekeliling tulangan longitudinal. Jenis tulangan pada kolom. Pertama, tulangan utama. Bisa dilihat di gambar bahwa tulangan utama terdapat di dalam yang berwarna ungu, dan biasanya ukuran dan dimensinya lebih besar dari tulangan cengkang. Tulangan utama ini memanjang searah dengan panjang atau tingginya kolom. Tulangan utama berfungsi untuk menahan beban tekan dan tegangan lateral. Kemudian untuk tulangan cengkang bisa dilihat di gambar berwarna orange. Tulangan cengkang atau bagel ini sangat penting di konstruksi beton, berfungsi sebagai penahan tegangan geser dan torsi. Cengkang juga sebagai pengikat dan meningkatkan kekangan inti beton sehingga konstruksi bangunan jauh lebih kuat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemilihan besi. Berdasarkan fisiknya, beton besi ini dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu ada besi beton polos dan besi beton ulir. Nah, untuk besi beton polos sendiri merupakan baja tulangan yang memiliki permukaan yang rata dan tidak bersirip. Sedangkan besi beton berulir atau deformed bar memiliki ciri khas, yaitu memiliki tulangan yang bersirip melintang dengan permukaan yang bercorak spiral. Nah, di sini untuk lebih detailnya, yang pertama besi polos adalah besi tulangan yang memiliki permukaan serta penampang yang mulus dan licin. Selain itu juga, besi beton polos memiliki sifat baja yang cenderung lebih lunak dibandingkan dengan besi beton ulir dengan rata-rata kekuatan tarik besi beton polos 280 Newton per milimeter persegi. Nah, besi beton polos biasanya itu digunakan untuk tulangan konstruksi dengan skala kecil, contohnya seperti bangunan rumah sederhana. Selain itu, digunakan juga sebagai sengkang yang bertujuan untuk mengikat batang-batang besi ulir sehingga membentuk rangka-rangka untuk struktur beton. Lalu yang kedua di sini ada besi ulir. Besi ulir itu adalah baja tulangan yang permukaannya memiliki sirip atau ulir melintang atau memanjang yang bertujuan untuk menyatukan elemen bahan bangunan dengan rangka yang disusun oleh besi beton ulir tersebut. Besi ulir sering digunakan untuk pembangunan konstruksi dan infrastruktur yang membutuhkan daya tarik yang kuat. Contohnya seperti bangunan rumah bertingkat dan gedung tinggi sebagai tulangan utama. Nah, alasan utamanya yaitu besi beton ulir ini digunakan karena dapat mengait dengan kuat
dan digunakan untuk kebutuhan pembangunan jembatan karena besi beton ulir mempunyai ikatan yang kuat di antara tulang-tulangannya. Pembesian kolom itu juga memiliki fungsi. Di antaranya adalah menambah kekuatan tarik. Besi tulangan membantu beton dalam menahan gaya tarik yang bekerja padanya dan meningkatkan ketahanan struktur terhadap beban tarik, lalu menjaga stabilitas dan keamanan bangunan. Untuk memastikan struktur tetap kokoh dalam jangka panjang dan mencegah terjadinya deformasi atau kegagalan struktur akibat gaya eksternal. Selanjutnya, meningkatkan daya dukung struktur, memperkuat beton agar mampu memikul beban yang lebih besar, juga mengurangi risiko keretakan dan kerusakan akibat beban yang bekerja pada kolom. Lalu fungsi yang terakhir ini meningkatkan kualitas pelaksanaan konstruksi. Proses pemasangan tulangan sesuai standar teknik juga mengoptimalkan ketahanan bangunan terhadap gempa atau beban dinamis lainnya. Tahapan pengerjaan penulangan kolom. Yang pertama, siapkan material yang dibutuhkan seperti tulangan baja yang terdiri dari tulangan utama atau longitudinal dan tulangan transversal atau sengkang. Kemudian campuran beton berkualitas untuk melapisi tulangan dan alat kerja seperti alat potong baja, mesin bending, dan alat pengikat kawat. Kemudian masuk ke tahap perencanaan dengan menentukan dimensi kolom berdasarkan desain struktur dan menghitung kebutuhan tulangan sesuai standar SNI atau peraturan teknis lainnya. Kemudian siapkan material dengan memotong dan membentuk tulangan baja sesuai ukuran yang telah direncanakan. Pastikan kualitas baja sesuai spesifikasi. Selanjutnya, pemasangan tulangan longitudinal. Batang baja dipasang secara vertikal dengan jarak tertentu sesuai desain. Pastikan tulangan longitudinal terpasang lurus dan kokoh. Pemasangan tulangan transversal. Sengkang dipasang melingkar atau persegi dengan jarak tertentu, biasanya lebih rapat di bagian bawah kolom. Sengkang diikat menggunakan kawat baja agar tidak bergeser selama proses pengecoran beton. Semua sambungan diikat dengan kawat baja untuk memastikan stabilitas struktur sebelum pengecoran beton. Selanjutnya dilakukan pengecekan akhir untuk memastikan posisi tulangan sesuai desain sebelum pengecoran beton dilakukan. Selanjutnya kita masuk ke study case tentang pemilihan tulangan pada kolom. Sebagai referensi awal, di sini terdapat gambar denah rencana kolom di mana kolom K1, K2, K3, K4 dan kolom praktis menggunakan diameter besi ulir 12 mm. Nah, kenapa menggunakan dimensi tulangan 12 mm? Pada pasal 10.6.1.1 SNI 2847 2019 mensyaratkan bahwa persentase minimum tulangan memanjang adalah 1% sampai 8% terhadap luas total penambang kolom. Pada konstruksi ini digunakan persentase sebesar 1,2%, di mana nilai tersebut berada di antara 1% sampai 8%. Sehingga pemilihan dimensi tulangan dapat menyesuaikan dengan luas total penambang kolom. Apabila ingin memperkecil dimensi penambang kolom, maka akan berdampak pada pemilihan dimensi tulangan yang lebih besar dan sebaliknya. Nah, ukuran tulangan 12 mm itu diperuntukkan untuk apa? Ukuran tulangan 12 mm jika dilihat dari fungsi kolom itu sendiri, yaitu sebagai penerus beban dari balok yang akan diteruskan menuju ke tanah melalui pondasi. Penggunaan tulangan besi berdiameter 12 mm sesuai dengan fungsi dari tulangan pada kolom, yaitu untuk mencegah keruntuhan tarik, sedangkan komponen beton berfungsi untuk mencegah keruntuhan tekan. Hal ini sesuai dengan karakteristik kedua bahan tersebut, yaitu tulangan baja yang lebih kuat dalam menahan gaya tarik
dan beton yang lebih kuat dalam menahan beban tekan. Selanjutnya bisa dilihat pada gambar di dalam kolom tersebut. Tulangan sengkang yang digunakan memiliki diameter 8 mm dengan besi berjenis polos dengan jarak 150 mm. Mengapa menggunakan ukuran sengkang 8 mm dengan jarak 150? Apabila mengacu pada SNI 2847 2019 pasal 25.7.2.2, tulangan sengkang harus memiliki diameter minimum 10 mm untuk mengikat tulangan memanjang dengan diameter 32 mm atau kurang. Sedangkan untuk tulangan memanjang dengan diameter 36 atau lebih harus diikat dengan sengkang berdiameter minimum 13 mm. Namun pada konstruksi rumah tersebut, sengkang yang digunakan memiliki diameter hanya 8 mm. Alasannya mungkin karena pertimbangan budget yang dimiliki oleh owner. Selanjutnya adalah tentang pemilihan jenis besi. Pada konstruksi rumah tersebut, besi ulir digunakan sebagai tulangan utama karena memiliki beberapa keunggulan seperti daya ikat yang lebih tinggi, tidak mudah bengkok, dan memiliki kekuatan tarik yang besar yaitu 420 Nm/mm persegi, sehingga cocok digunakan sebagai tulangan utama untuk konstruksi rumah 2 lantai tersebut. Sedangkan besi polos digunakan untuk sengkang pengikat tulangan utama karena lebih fleksibel dan mudah dibentuk sesuai kebutuhan. Selanjutnya, tentang pembengkokan kait. Pada gambar tersebut digunakan sengkang dengan pembengkokan kait sebesar 135 derajat. Kenapa menggunakan 135 derajat? Ada dua jenis pembengkokan kait pada sengkang pengikat, yaitu kait 135 derajat dan 90 derajat. Pada konstruksi rumah tersebut digunakan jenis pembengkokan kait 135 derajat karena lebih efektif dalam mengikat tulangan utama karena mengurangi kemungkinan sengkang terbuka akibat beban geser atau gaya tarik. Selain itu, jenis ini lebih umum digunakan di Indonesia untuk menahan gempa karena memberikan cengkraman yang lebih baik dan mencegah lepasnya sengkang saat terjadi deformasi besar. Untuk panjang tulangan kait sendiri dapat digunakan rumus 6 kali diameter atau lebih besar dari 5 cm. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe.